Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah senantiasa kula lan panjenengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan pada malam hari ini kita masih dipersuakan kembali oleh Allah dalam sebuah majelis yang mulia. Dan Allah pasti akan memuliakan bagi siapa saja hamba-hambanya yang berkenan untuk menggali ilmu agama. Maka Rasulullah SAW menyampaikan, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Allah itu akan membuat hidup seorang hamba yang senang ngaji, senang mencari ilmu, penuh dengan kebaikan hidupnya. Maka gimana caranya seseorang itu hidupnya baik? Maka yufaqihu fiddin, maka dengan dipahamkan dengan perkara-perkara masalah agama. Makanya kalau kita ini dikehendaki oleh Allah suka mendengar ilmu dari siapapun, kemudian kita dikehendaki oleh Allah sebuah masjid suka sholat berjamaah, maka yakinilah itu bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Karena Allah ingin menyibukkan hamba-hamba yang beriman dengan perkara-perkara ketaatan dan perkara-perkara ibadah. Ma'asyiral muslimin, tidak lupa juga kita senantiasa bersyukur kepada Allah dengan senantiasa memanjatkan rasa syukur itu dengan mengikuti teladan para sahabat terdahulu, di mana para nabi dan rasul mengajarkan bahwa tidak ada harga yang pantas untuk membayar semua kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita kecuali dengan banyak meningkatkan iman dan takwa. Suatu ketika baginda Nabi Muhammad SAW didapati kakinya bengkak-bengkak karena terlalu lama berdiri ketika sholat tahajud. Lalu Ibunda Aisyah istri beliau bertanya, ya Rasul, bukankah engkau sudah diberikan banyak nikmat oleh Allah? Tapi kenapa engkau harus berpayah-payah sholat tahajud, sholat malam sampai kakinya bengkak? Lalu apa jawaban Rasulullah? Maka beliau mengatakan, apakah aku tidak boleh menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa mengungkapkan rasa syukur kepada Allah? Artinya dengan ibadah itu menjadikan bentuk rasa syukur itu untuk membayar semua kenikmatan Allah. Maka jangan sampai kita ini termasuk dari golongan hamba yang ketika mendapatkan nikmat dari Allah, kita malah banyak melakukan kemaksiatan dan perbuatan dosa. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Itu sebagai mukadimah pada pertemuan kita pada malam hari ini. Sesuai dengan tema, bahasanya kita akan membahas Mi'raj. Ya. Mi'raj itu kalau dalam pemahaman bahasa itu adalah naik, ya. Artinya di sini kita akan mengambil sebuah kisah di mana yang paling sering disampaikan kepada kita itu adalah kisahnya Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW yang sudah kita hafal. Bayangkan berangkat dari Mekah menuju ke Masjidil Aqsa hingga sampai naik ke Sidratul Muntaha, lalu di situ berjumpa dengan Allah untuk menerima perintah sholat. Nah, dan ini sudah sering disampaikan dan pasti kita sudah hafal. Ketika menerima perintah sholat itu mendapatkan kewajiban sholat 50 waktu. Hingga akhirnya Rasul minta diskon, akhirnya apa? Hanya kewajiban 5 waktu yang kita laksanakan.
Maka pada kesempatan malam hari ini saya ingin mengajak jauh ke belakang, di mana dulu itu pernah ada kisah ya, hamba Allah yang dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah sebuah kaum jauh di mana sebelum Nabi Adam diciptakan. Yang kita tahu, yang kita pahami bahwa Nabi Adam itu adalah manusia pertama. Padahal jauh sebelum Nabi Adam diciptakan itu Allah pernah menciptakan sebuah klan, sebuah kaum namanya Banul Jannah. Ya, Banul Jan. Dan ini perlu kita ketahui ma'asyiral muslimin, pembahasan ini kita ambil dari sebuah kitab yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Bidayah wan Nihayah. Dan tentunya kita tahu track recordnya Imam Ibnu Katsir, beliau adalah ulama mufassirin yang dianggap para ulama itu sebagai pengarang kitab tafsir Al-Quran terbaik. Karena di dalam kitab tafsir Imam Ibnu Katsir itu kalau nafsirkan Al-Quran itu sering ada riwayatnya, hadisnya, sehingga kita bisa memahami urutan kejadian dan sebab muasal diturunkannya sebuah ayat Al-Quran. Nah, Imam Ibnu Katsir ini menceritakan di dalam kitab Bidayah wan Nihayah bahwasannya Allah Subhanahu wa taala jauh sebelum zaman Nabi Adam itu pernah menciptakan sebuah kaum namanya Banul Jan. Nah, di dalam kitab itu disebutkan kaum itu adalah kaum yang suka membuat kerusakan di muka bumi ini. Akhirnya Allah menimpakan kiamat yang pertama untuk mereka. Jadi selama dunia ini belum berakhir, kalau terjadi kiamat maka namanya kiamat yang pertama. Tapi kalau dunia ini sudah hancur lebur, ya, termasuk umat terbelakang, umat akhir zaman sudah tidak ada, lalu kemudian setelah fase alam barzah ditiupkan kembali, itu namanya kiamat yang kedua, fase kebangkitan. Jadi Allah itu pernah mengkiamatkan kaum Jan ini, Banul Jan ini dengan kiamat yang pertama. Dan mereka ini dijuluki sebagai bangsa api. Jadi bangsa api dilempar dengan batu api. Jadi kisah ini agak-agak mirip ceritanya Darwin ya, atau mungkin film Avatar Pak ya, film kartun Avatar di mana bangsa api dihancurkan dengan api. Padahal ini bukan dari kisah dari film kartun itu, tetapi ini ada riwayatnya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata kepada malaikat Jibril, "Hai Jibril, itu ada putranya Raja Jan. Didiklah dia, ajaklah dia mi'raj sampai ke langit-langitku." Jadi langitnya Allah itu ada 7 lapis langit. Kemudian Allah pun mengajarkan Jibril itu mengajarkan apa? Bacaan-bacaan zikir. Kemudian sampai dibawa ke alam Jabarut, alam Malakut, sampai masuk ke dalam surga, keliling ke dalam neraka. Ma'asyiral muslimin, anaknya Raja Jan ini namanya Akhyas ya. Namanya Akhyas. Lalu kemudian karena kesolehannya, akhirnya Akhyas ini diganti nama oleh Allah menjadi Azazil. Jadi Azazil ini bukan malaikat, tapi seorang hamba manusia yang kedudukannya menyerupai kedudukan malaikat. Ma'asyiral muslimin, Azazil ini bersuluh atau berkhalwat, menyendiri, berzikir kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Dalam kitab yang dikarang oleh Imam At-Tabari disebutkan Akhyas ini berkhalwat bersama Allah itu selama 18.000 tahun, bayangkan. Ma'asyiral muslimin, dan akhirnya apa? Azazil yang ahli zikir ini, Azazil yang suka bertakbir, Azazil yang suka bertahmid, diuji oleh Allah dengan ujian yang pertama. Tapi ternyata pada ujian yang pertama ini tidak lulus. Kenapa kira-kira? Nanti kita ikuti kelanjutannya.
Jadi ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah. Jadi Ahyas ya, yang kemudian diganti nama menjadi Azazil. Akhirnya apa? Azazil itu berganti nama menjadi iblis. Karena apa? Karena dia pernah diperintah oleh Allah bersujud kepada Adam yang diciptakan dari tanah. Lalu Azazil pun rasis ya, menganggap dirinya paling baik, sehingga akhirnya ketika diperintahkan oleh Allah Azazil ini untuk bersujud kepada Nabi Adam, lalu diabadikan komentar Azazil ini tentang penolakannya di dalam surat Al-Isra ayat 61. Qala a'asjudu liman khalaqta tin. Iblis berkata, "Ya Allah, apakah engkau menyuruh aku harus bersujud kepada orang yang kau ciptakan dari tanah?" Padahal tanah itu adalah yang biasa dia injak-injak. Terus Azazil mengatakan, "Saya ini suku api. Saya lebih baik daripada suku tanah." Nah, ternyata Azazil di sini itu menggunakan kias. Kias ini kenapa, Pak? Halo? Kias ini kenapa, Pak? Menyerupakan ya, membandingkan ya. Jadi misalnya Nabi itu memerintahkan kita membayar zakat fitri atau zakat fitrah menggunakan makanan pokok, karena bangsa Arab itu makanan pokoknya gandum. Nah, orang Mojokerto, orang Jawa ya, secara umum orang Indonesia makanannya bukan gandum tapi beras. Sehingga akhirnya para ulama mengkiaskan ya. Jadi mengkiaskan. Jadi makanan pokok itu bisa diganti beras karena alasannya dia adalah makanan pokok. Maka di sini hukumnya boleh, karena sumber hukum Islam itu kan ada Al-Quran, ada hadis, ya, ada ijma, ada qiyas, dan hukum-hukum yang lainnya, punya hierarki urut-urutan. Nah, di sini iblis itu menggunakan qiyas, tapi qiyasnya salah. Nah, lalu bagaimana caranya menjawab bahwa qiyasnya dari iblis itu salah? Maka Imam Ibnul Qayyim pun menjelaskan ada 3 metode. Pertama, qiyas itu dari sesuatu yang tidak jelas perintahnya. Ya seperti tadi, membayar zakat fitri, zakat fitrah dengan makanan pokok, tidak disebutkan makanan pokoknya apa. Kalau melihat orang Arab makanannya gandum, maka bisa dikonversi di Indonesia, mayoritas makannya beras, maka zakat fitri itu bisa dibayar dengan beras. Karena tidak ada perintah yang jelas mengenai alat pembayarannya. Sedangkan ketika iblis tadi mendapat perintah dari Allah untuk sujud kepada Adam, itu adalah perkara yang jelas. Dan dibantah oleh Adam, kenapa aku harus bersujud kepada orang yang diciptakan dari tanah? Kemudian Ibnul Qayyim menjelaskan untuk menjawab kias yang salah dari iblis ini, mengatakan tanah itu lebih baik daripada api. Menurut jenengan kira-kira kalau ada api menyala terus ditimbun dengan tanah, kira-kira apinya mati apa enggak? Mati. Berarti tanah lebih baik dari api. Yang ketiga, Pak, kalau api itu mempunyai sifat menumbuhkan. Kalau tanah sifatnya menumbuhkan, maka api sifatnya membinasakan. Makanya dalam Al-Quran itu sering Allah memberikan perumpamaan, gambaran wanita yang subur itu seperti tanah. Makanya kalau wanita yang subur itu bisa melahirkan, beranak pinak, maka dia diibaratkan seperti tanah. Kemudian Allah dalam Al-Quran juga pernah mengibaratkan ilmu itu seperti tanah, di mana tanah itu apabila tertetesi air hujan, maka tanah itu akan menjadi subur dan menumbuhkan dedaunan, menumbuhkan buah-buah dan sebagainya. Jadi di sini iblis itu membuat kias dan kiasnya salah. Baiklah, kita lanjutkan kembali kepada pembahasan awal tadi. Ketika iblis diperintahkan sujud kepada Adam,
lalu iblis menolak. Lalu Allah pun mengumumkan kepada penduduk langit pada waktu itu. Di situ Allah Subhanahu wa taala mengabarkan, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Ketahuilah, aku hendak menjadikan seseorang khalifah di muka bumi ini. Ya, tentunya yang dimaksud di sini adalah Adam dari bangsa manusia. Nah, akhirnya di ayat berikutnya di situ ada dua kelompok malaikat yang berkomentar. Malaikat yang pertama mengatakan, qalu adaja'alahu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya Allah, apakah engkau akan hendak menjadikan orang-orang manusia itu yang mereka itu suka menumpahkan darah di permukaan bumi? Nah, itu kelompok malaikat cahaya. Sedangkan kelompok yang kedua, dan iblis ini ada di kelompok malaikat yang kedua mengatakan, wa nahnu nusabbihu bihamdik wa nuqassidu lak. Ya Allah, kami ini jauh lebih mulia dari manusia itu. Kami ini dekat denganmu, senantiasa berzikir kepadamu. Kenapa? Kenapa kok begitu? Ya, ini surat tafsir dari surat Al-Baqarah ayat 30. Nah, di sini ma'asyiral muslimin wa subhanatal mu'minin rahimakumullah, karena sifat ngeyelnya Azazil, dia akhirnya diusir dari surga dan akhirnya namanya diganti menjadi iblis. Nah, ma'asyiral muslimin, lalu dibandingkan dengan sosok baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa perbedaannya antara mi'rajnya iblis dengan mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sesuai judul tadi yang diumumkan oleh panitia. Jadi, bedanya adalah ketika Ahyas yang berganti menjadi Azazil, lalu akhirnya berganti nama menjadi iblis, dia dimi'rajkan oleh Allah, diajak malaikat Jibril masuk ke alam-alam, ada alam surga, alam neraka, jabarut, malakut, bahkan sampai berkhalwat kepada Allah 18.000 tahun, berzikir, membaca kalimat-kalimat zikir, tetapi di dalam hatinya ada kotoran penyakit hati berupa iri, dengki dan sebagainya. Beda dengan Nabi Muhammad, sebelum Isra dan Mi'raj diriwayatkan Nabi usia 7 tahun dibawa oleh seorang laki-laki, kemudian di tempat yang sunyi dibelah dadanya, dibersihkanlah hatinya, dan kemudian menjelang ketika akan ada peristiwa Isra Mi'raj lagi, dibelah lagi untuk yang kedua kalinya, dibelah dadanya, dibersihkan hatinya dari kotoran-kotoran hati. Dan tidak itu saja, dulu ketika Nabi masih kecil, masih menggembala kambing, dia itu tertarik. Di tetangga desa sebelah itu ada orang duwe gawe, ada musik-musik, ada panggung dan sebagainya. Nabi kepingin datang ke sana, berjalan, penasaran, karena ingin menjaga kesucian hatinya Nabi, maka Nabi pun dibuat pingsan oleh Allah, sehingga akhirnya sampai keesokan harinya dia baru siuman. Nah, setelah diberikan treatment membersihkan hati tadi, Nabi akhirnya mengikuti Isra dan Mi'raj di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini perbedaannya adalah Azazil, nafsiyahnya, jiwanya dimi'rajkan oleh Allah tanpa membersihkan hatinya. Sedangkan mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum diberangkatkan oleh Allah, hatinya disucikan. Oleh karena itu menjadi pelajaran bagi kita, ya. Ternyata Pak, hati-hati ini Pak, penyakitnya orang yang sobat masjid Pak, ya, yang biasa sholat jamaah, suka ngaji, bahkan ngaku punya hafalan Quran, dia merasa alim, merasa kadang-kadang kalau melihat orang di pinggir jalan, di pos ronda, main remi, gaplek, ono krungu adzan, mereka tidak datang, kita yang datang ke masjid, kadang-kadang hati kita itu memincingkan mata melihat mereka, meremehkan, wah calon penghuni neraka. Ya ini seperti iblis, saya itu sudah dekat dengan Allah, 18.000 tahun saya ini berzikir pada Allah, bahkan saya bisa mencapai alam surga, mencapai alam neraka, alam jabarut, malakut. Lalu saya kok disuruh
bersujud kepada Adam yang diciptakan dari tanah. Sehingga akhirnya apa? Iblis mengatakan anna khairu minhum, saya lebih baik daripada dia. Makanya hati-hati Pak, ini kadang-kadang menimpa ya. Kadang-kadang hati kita itu melihat ya. Kalau kadang-kadang kita terutama kalau di bulan Ramadan Pak ya, kita yang bersusah payah menjaga istiqomah di tengah lapar dan dahaga, lalu di sana enak-enakan ada orang di siang hari makan minum sepuasnya dan sebagainya. Kadang-kadang kalau kita tidak nyadari, wah panjangnya calon penghuni neraka gitu ya. Nah ini bahaya ini Pak. Makanya dulu pernah ada kisah seorang syekh ya, itu sama anaknya mulai jam 2 malam sampai menjelang subuh itu sholat qiyamul lail atau sholat tahajud di rumahnya. Lalu ketika menjelang masuk subuh dia buka pintu rumahnya, Bi, lihatlah Bi, kebetulan syekhnya ini tinggal di perumahan Meria. Bi, lihatlah orang-orang itu rumahnya masih tutup semua. Rumahnya tertutup, jendela tutup rapat. Mereka semuanya tidur ya, dengan nikmat. Sedangkan kita tadi sejak dari jam 2 malam sampai menjelang subuh, kita ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu syekhnya tadi mengatakan jangan begitu nak. Lebih baik kita ini tidak melakukan apa-apa pada malam hari, tapi kita tidak pernah meremehkan mereka. Bisa jadi mereka ini adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sudah pernah saya sampaikan beberapa kisah waktu yang lalu tentang seorang pemuda yang tinggal di dekat Masjidil Haram, bahwasannya dia dikatakan oleh Rasulullah sebagai calon penghuni surga. Ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah. Nah, sekarang Nabi Muhammad itu kan punya kesucian hati, kesucian jiwa. Ini bisa dilihat dari beberapa kasus kejadian. Misalnya, ketika Rasulullah berdakwah ke daerah Taif, lalu ternyata di daerah Taif itu beliau ditolak, dicaci maki dengan kata-kata verbal yang gak enak, lalu disertai dengan umpatan, hinaan, dikatakan majnun, orang gila, dikatakan masyhur, orang yang tersidir. Tidak itu saja, dapat lemparan batu kerikil, dapat lemparan kotoran. Lalu kemudian merasa begitu lelah dan putus asa. Akhirnya baginda Nabi istirahat di bawah pohon besar. Lalu datanglah malaikat Jibril. Ya Muhammad, maukah aku tawarkan bantuanku untukmu? Gimana kalau bukit itu, 2 bukit itu aku angkat, lalu aku timpahkan kepada penduduk Taif. Lalu kemudian Rasul mengatakan, jangan, fa innahum la ya'lamun, karena sesungguhnya mereka tidak tahu. Mereka itu tidak tahu. Makanya aku berharap dan berdoa kepada Allah agar Allah menurunkan keturunan mereka, dan keturunan itu dijadikan oleh Allah sebagai kaum yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya walaupun Nabi itu usianya cuma 63 tahun. Coba jenengan bandingkan dengan nabi-nabi yang lain. Seperti Nabi Yunus dapat tugas dakwah, ternyata tidak ada yang mau mengikuti dakwahnya, sehingga akhirnya Nabi Yunus itu istilahnya itu lari dari tugas. Sehingga akhirnya ketika dia naik kapal ketika dia naik kapal diundi, kapalnya ini terlalu berat, ini harus ada yang diundi untuk kejebur ke laut. Setiap diputar undiannya itu jatuh kepada Nabi Yunus, sehingga akhirnya Nabi Yunus dijeburkan ke dalam laut. Lalu ternyata langsung dimasukkan ditelan oleh ikan paus, sebagaimana disebutkan di surat Al-Anbiya ayat 30. Kalau misalnya kata Rasulullah Nabi Yunus tidak berzikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, maka dia pasti akan selamanya ada di dalam perut ikan paus itu. Karena dia menyadari dirinya telah berbuat zalim untuk dirinya sendiri. Kemudian kisah Nabi Nuh. Kenapa Nabi Nuh itu kok sampai diperintahkan oleh Allah membuat kapal yang besar
Sehingga akhirnya setelah kapal itu selesai dibuat, Allah menurunkan banjir bah yang begitu besar yang akhirnya mampu meluluhlantakkan, membinasakan kaumnya. Ya. Bahkan anaknya dan istrinya nggak mau ikut. Itu gara-gara doa Nabi Nuh juga. Karena Nabi Nuh itu selama 900 tahun berdakwah, kok tidak ada yang ikut dakwahnya. Bahkan istri anaknya nggak ikut. Sehingga akhirnya dia merasa putus asa. Ya Allah, lebih baik hancurkan saja mereka. Binasakanlah saja mereka. Kalau engkau tidak membinasakan mereka, pasti mereka semuanya akan menjadi kaum pembangkang yang nggak mau nurut terhadap perintahmu. Ya dituruti sama Allah. Akhirnya disuruh buat kapal dan binasalah seluruh umatnya. Beda dengan Nabi Muhammad SAW, usianya 63 tahun, tetapi lebih dewasa, lebih bijaksana, mengatakan, ya Allah, mereka tidak tahu terhadap dakwah ini. Maka aku memohon, ya Allah, berikan mereka petunjuk agar juga memberikan keturunan, dan dengan harapan keturunan itu kelak menjadi suatu kaum yang beriman dan bertakwa kepadamu. Ma'asyiral muslimin, di sini menunjukkan bahwa kondisi batin itu, kondisi hati itu juga memegang peranan penting. Makanya Rasulullah SAW itu mempunyai salamatus sadr, mempunyai keselamatan hati. Makanya beliau itu sering memohon kepada Allah, dan doa ini diajarkan kepada kita. Allahumma inni as'aluka salamatus sadr. Ya Allah, aku mohon kepadamu, berikanlah aku kelapangan hati, berikanlah aku kebersihan hati, kesucian hati, hindarkanlah aku dari penyakit hati seperti iri, dengki, hasad dan sebagainya. Dan ini menunjukkan bahwa agama ini mengatur tentang ibadah itu tidak hanya masalah fisik saja, tetapi juga menyangkut masalah hati. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wa subhanatal mu'minin rahimakumullah, kalau ibadah zahir secara fisik itu apa Pak? Salat, puasa, sedekah, haji, umrah. Kalau ibadah hati itu apa Pak? Sabar, tawakal, kemudian ridho dengan ketetapan Allah dan sebagainya. Nah, oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, sering kita mendengar, ya, ada ustadznya menyampaikan nanti ada amalan yang pertama yang akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah adalah sholatnya. Maka apabila seseorang itu sholatnya baik, maka seluruh amalannya baik. Maka apabila sholatnya jelek, maka seluruh amalannya jelek. Itu kalau ibadah zahir. Tetapi kalau ibadah hati, dalam ibadah hati ini disebutkan ada 3 orang, ya, ada 3 orang yang nanti akan dimasukkan ke dalam neraka. Jadi ada 3 orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka. Siapakah mereka? Pezina? Oh bukan. Apakah pembunuh? Oh bukan. Apakah pencuri? Bukan. Koruptor? Bukan. Siapakah yang akan dimasukkan neraka pertama kali? Ya, ini menyangkut masalah hati loh. Yang pertama adalah Rasulullah mengatakan, inna awalan nas yugda yaumal kiamati salasatun. Orang yang akan pertama kali dikhususkan nasibnya oleh Allah untuk masuk neraka ada 3 orang. Pertama, rajulun qatala fi sabilillah faqatala hatta qutila. Seseorang yang berjuang di jalan Allah, di medan jihad, berjuang jihad fisabilillah. Kemudian setelah itu dia terbunuh di medan peperangan. Ketika ruhnya dibangkitkan oleh Allah di padang mahsyar, Allah bertanya kepadanya, "Mamil tafi, dulu apa yang kamu lakukan di dunia?" "Mamil tafi, qala qataltu fika." Aku dulu itu berperang jihad di medan peperangan untuk membela agamamu ya Allah. Lalu Allah mengatakan, "Kadzabta, walakinnaka qatalta liyu qala annaka jadiun
bohong. Sesungguhnya dulu kamu waktu berperang di jalanku, ya, berperang di medan peperangan, kamu itu ingin dianggap sebagai orang yang pemberani. Faqad qila, dan kamu telah mendapatkan predikat seorang pemberani dari manusia yang lain. Maka masuklah kamu ke dalam neraka. Nah, ini termasuk amalan hati nama buatan Pak. Niatnya bisa dibaca dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia itu berperang, tapi dia itu ingin dinilai oleh orang lain, dianggap nanti sebagai pahlawan, dianggap sebagai orang pemberani, tetapi dia itu berperang sampai mati, Pak. Lalu Allah menolak amalannya. Oh, bohong. Kamu dulu ingin dianggap sebagai orang pemberani. Dan inilah Allah mengetahui yang tersembunyi. Bahkan yang tersembunyi dalam hati kita pun Allah yang tahu. Kemudian ma'asyiral muslimin, orang yang kedua. Nah, ini termasuk nyangkut saya ini, Pak. Yang sering duduk di depan-depan panjenengan ini. Orang kedua adalah yang sibuk belajar dan mengajarkan Al-Quran. Allah bertanya, "Mamil taufi, dulu kamu ngapain di dunia?" Orang itu menjawab, Ta'alamtul ilma walam tuhu wa qara'tul Qur'an fika. Saya dulu itu sibuk mengajarkan Al-Quran, belajar Al-Quran, dan senantiasa membaca Al-Quran, dan saya juga berdakwah, ya Allah. Li aisyai, untuk siapa? Allah bertanya. Lalu orang itu menjawab, fika, untukmu ya Allah. Lalu Allah pun menjawab, kadzabta, bohong. Kamu itu ingin dianggap sebagai orang yang alim. Kamu itu ingin dianggap orang-orang nek ngimami enak bacane merdu. Soalnya kon apal Quran, ya. Kamu ingin dianggap oleh orang lain itu punya wibawa karena keilmuanmu. Lalu Allah mengatakan faqad qila, dan kamu sudah mendapatkan apa yang kamu inginkan dari orang-orang itu. Maka Allah pun memasukkannya dia ke dalam neraka. Lalu ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah. Allah pun bertanya kepada orang ketiga, dan orang ketiga ini adalah orang-orang yang dermawan karena kekayaannya. Dengan pertanyaan sama, untuk apa kamu? Saya nyumbangkan harta saya untuk membangun agama ini, ya Allah. Saya bangun masjid, bangun pesantren, bangun panti asuhan. Saya juga menyantuni fakir miskin, menyantuni janda-janda, dan sebagainya. Bohong, kata Allah begitu. Kamu ingin dianggap, agar kamu ini dianggap sebagai orang lain, sebagai orang yang dermawan. Nah, dan kamu sudah mendapatkan predikat itu, maka masuklah ke dalam neraka. Jadi hadis ini disampaikan oleh Abu Hurairah, disampaikan dari pagi hari sampai menjelang sore, menjelang maghrib baru kelar. Kenapa? Setiap menyampaikan hadis ini, Abu Hurairah itu pingsan. Lalu siangnya dia memulai orang yang kedua masuk neraka, pingsan lagi. Sorenya menyampaikan orang ketiga yang pertama kali masuk neraka, dia pingsan lagi. Kenapa? Saking takutnya dengan isi dari hadis ini. Ini menunjukkan bahwa dari mi'rajnya Nabi dibandingkan mi'rajnya iblis tadi, bahwasannya kebersihan hati itu penting, Pak. Niat itu penting. Maka salah satu cara untuk melihat kebersihan hati itu ya dari niatnya. Maka kalau niatnya itu memang hanya untuk Allah, ya, makanya Allah pun akan menilai seseorang itu karena hatinya. Makanya kebersihan hati itu penting, termasuk kita ini yang mungkin dianggap orang lain itu orang-orang yang mendapatkan hidayah dan petunjuk, atau mungkin kita sering mengatakan diri kita itu mendapat hidayah, tetapi kalau di dalam hati kita itu tidak ada niatan ikhlas, ya. Karena tauhid itu kan dibagi menjadi, ada beberapa yang membagi tauhid itu. Ada yang membagi tauhid itu misalnya ifradullahi ta'ala bi af'alil ta'ala, mengesahkan Allah dalam perbuatan Allah. Contohnya apa? Perbuatan Allah itu kan memberikan rizki, menghidupkan, mematikan, memberikan keamanan, memberikan pertolongan.
Maka barang siapa yang dia meminta rizki kepada selain Allah, maka dia jatuh dalam tauhid syirik dalam ketauhidan rububiyah. Barang siapa yang dia berlindung kepada selain Allah, dia jatuh dalam kesyirikan dalam tauhid rububiyah. Ada tauhid namanya uluhiyah, ifradullahi ta'ala bi af'alil ibadihi, mengesahkan Allah dalam perbuatan hamba. Perbuatan hamba itu apa? Salat, ibadah haji dan umrah, sedekah, puasa. Kalau kita ini datang ke masjid, lalu niat kita itu karena kepingin ketemu anaknya Pak RT juga sholat di masjid, niatnya sudah lain. Makanya ibadah itu bisa diterima oleh Allah itu menjadi dua faktor. Yang pertama zahir. Kalau zahir kita ini baik, kita pakai pakaian yang bersih dari hadas, kemudian kita memperoleh pakaian itu dari harta yang halal, lalu kemudian kita melaksanakan ibadah yang zahir seperti sholat dan sebagainya sesuai dengan tuntunan Nabi. Lalu ditunjang faktor yang kedua, faktor di dalam hati kita ini, kita hadirkan kepada Allah bahwasannya anggap saja sholat ini adalah sholat kita yang terakhir. Saya mohon kepadamu ridhamu ya Allah, berilah balasan ridho berupa kenikmatan ukhrawi dengan ibadahku ini. Artinya mengharapkan balasan Allah, ada keikhlasan, maka Allah menjamin amalan itu akan diterima. Makanya dalam memahami pemahaman materi ini kita jadi paham bahwa ternyata unsur lahiriah itu belum bisa dijamin kita akan mendapatkan rahmat dari Allah kecuali kalau kita memperhatikan faktor di dalam batiniah kita. Makanya kalau dalam kisah ini kita melihat Rasulullah SAW dibersihkan hatinya sebelum Mi'raj, dicuci bersih hatinya dari penyakit-penyakit hati. Sehingga akhirnya Rasulullah SAW memberikan contoh, orang yang hatinya bersih. Dalam sebuah riwayat Imam Muslim disebutkan ada seorang sahabat Ansor. Rasulullah itu mengatakan ketika kumpul sama sahabat seperti ini, Rasul mengatakan yaqlat fikum rajulun min ahlil jannah. Sebentar lagi akan datang seorang laki-laki calon penghuni surga. Datanglah laki-laki Ansor, lalu dia ikut bergabung masuk ke dalam masjid mendengarkan kajian. Hari kedua Rasul mengatakan yaqlat fikum rajulun min ahlil jannah. Datang lagi laki-laki yang samanya kemarin, datang lagi. Lalu besoknya hari ketiga Rasulullah mengatakan yaqlat fikum rajulun min ahlil jannah. Datang lagi laki-laki yang kemarin. Akhirnya ada salah seorang sahabat putra dari Amr bin As itu penasaran, kok bisa masuk surga? Kenapa? Rasul itu kalau ngomong nggak mesti bohong, mesti benerin. Akhirnya dia minta izin menginap 3 hari di sahabat Ansor itu yang berprofesi sebagai pedagang roti kalau nggak salah. Akhirnya nginap di situ. Habis sisa langsung tidur, Pak. Dia si sahabat Amr bin As ini putra Amr bin As ngamati terus. Ternyata jam 1 malam bangun, masuk kamar mandi, pipis tok, Pak. Tidur lagi. Setelah itu 15 menit sebelum subuh dia bangun, langsung membersihkan dirinya, langsung berangkat ke masjid untuk sholat subuh secara berjamaah. Hari kedua juga begitu. Siang harinya juga begitu. Dia bekerja karena bikin roti, jualan roti, sehingga hanya amalan-amalan yang fardu saja yang dilakukan sampai 3 hari berturut-turut. Sehingga akhirnya putra dari Amr bin As ini kecewa. Dia kok tidak bisa melihat amalan apa sih? Padahal Rasul itu mengatakan dia itu calon penghuni surga. Hingga akhirnya dia pamitan. Mohon maaf dan terima kasih kamu telah mengizinkan aku menginap 3 hari di rumahmu. Sebenarnya aku menginap di rumahmu itu karena aku mendengar Rasulullah SAW mengatakan engkau adalah calon penghuni surga. Mengatakan 3 hari berturut-turut. Dan saya yakin Rasulullah tidak bohong. Tapi setelah melihat dirimu, kok ibadahnya biasa-biasa saja, aku jadi heran. Kira-kira apa yang menjadikan engkau dijamin masuk surga? Lalu akhirnya baru teringatlah laki-laki itu, oh mungkin ini. Apa? Saya itu punya kebiasaan. Sebelum tidur, sebelum saya mapan turu, saya itu berdoa kepada Allah, ya Allah, aku memaafkan orang-orang yang telah zalim,
yang telah berbuat aniaya kepadaku sebelum mereka minta maaf kepadaku, ya Allah. Ya Allah, aku memohon kepadamu, lapangkanlah hatiku, berilah aku kebersihan hati, hindarkanlah aku dari rasa benci terhadap saudaraku, terhadap nikmat yang telah kau berikan kepada mereka. Ya Allah, jadikanlah aku ini selalu sabar, ridho dengan ketetapan dan takdirmu. Dan rumahnya dia punya ritual khusus sebelum tidur itu baca doa seperti itu. Mungkin seperti inilah. Dan ternyata memang itulah penyebab laki-laki sahabat Ansor ini dijamin masuk surga karena apa? Berusaha menjaga hatinya bersih. Makanya orang-orang yang berusaha menjaga hatinya bersih itu dia tidak punya pikiran untuk berbuat zalim kepada orang lain. Kalau dia dizalimi, dia memaafkan sebelum orang yang zalim kepadanya minta maaf kepadanya. Itulah ma'asyiral muslimin wa subhanallahi mu'minin rahimakumullah. Bahwasannya kebersihan hati itu menjadi penting. Makanya kalau kita melihat, insya Allah saya dulu pernah khutbah di sini, sudah mungkin 2 tahun yang lalu ya. Saya menyampaikan judul waktu itu ketika iblis berkhutbah. Jadi iblis itu pernah khutbah di akhirat. Dia itu menyesal, Pak. Jadi iblis itu ketika dijadikan oleh Allah sebagai penduduk neraka, dia mengatakan, ya Allah, tidak apa-apa aku masuk neraka, tapi izinkanlah aku menggoda umatmu agar mereka menjadi temanku di neraka. Lalu kemudian ketika sudah benar-benar masuk neraka, banyak pengikut iblis itu yang mengatakan, gara-gara kamu aku masuk neraka. Lalu iblis mengatakan, jangan salahkan aku, tapi salahkanlah diri kalian sendiri. Karena sesungguhnya Allah sudah banyak memberikan janji kepada kalian apabila kalian senantiasa berlindung kepadanya. Dan salah satu janjinya itu adalah apabila engkau meninggalkan aku, tidak mengikuti suruhanku, maka engkau akan mendapatkan kebahagiaan. Makanya ma'asyiral muslimin jamaah sekalian, hanya orang-orang yang hatinya bersih yang diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihindarkan dari gangguan iblis, Pak. Makanya iblis itu walaupun menyesatkan bisa kita ambil pelajaran. Salah satunya kita ini agar diberikan keselamatan oleh Allah, agar kita ini diberikan sifat kasih sayang kepada orang lain. Kalau kita punya sifat kasih sayang, itu biasanya bertumbuh dari hati yang bersih. Dan orang yang mempunyai sifat kasih sayang, dia tidak akan mungkin zalim kepada orang lain. Dan salah satu ciri orang yang punya sifat kasih sayang itu sangat mudah minta maaf. Ya. Maka orang beriman itu sangat mudah minta maaf. Nun sewu ngapunten saderenge, padahal durung ngomong wis njaluk maaf kan gitu ya. Biasanya kulturnya orang Jawa kan begitu. Baiklah jemaah sekalian, kembali kepada pembahasan kita. Makanya kalau kita melihat Rasulullah SAW dalam kisah hidup beliau itu tidak punya rasa manggel, Pak. Tidak punya rasa dendam. Bahkan kalau melihat kisahnya yang sangat menyakitkan, ketika peristiwa munculnya seorang gembong munafik, Abdullah bin Ubay bin Salul, yang sudah mengetrek-etrek, kalau bahasanya anak muda itu mengetrek-etrek Nabi, memfitnah istrinya selingkuh. Sehingga akhirnya diturunkanlah surat At-Taubah, ya, di mana waktu itu Abdullah bin Ubay bin Salul sebagai tokoh gembong munafik nggak boleh disolati, nggak boleh didoakan. Kemudian anaknya minta tolong, ya Rasul, kami jatuh miskin, nggak bisa beli kafan, tolong uruslah jenazah bapakku. Lalu kemudian akhirnya ketika menguburkan proses pemakaman selesai itu, Rasulullah SAW mau mendoakan. Lalu akhirnya ditahan oleh Allah dengan diturunkannya surat At-Taubah mulai dari ayat 80 sampai ayat 86. Jangan baca sendiri. Wala tusalli ahadum minkum abadan dan seterusnya. Nah, di situ ada satu kelembutan hati. Begitu melihat Abdullah bin Ubay bin Salul yang sudah menyakiti hati beliau, yang sering mengganggu kaum muslimin, sering menebar fitnah, tetapi di dalam hati beliau itu punya rasa welas asih. Melihat Abdullah bin Ubay bin Salul terbujur kaku, beliau dengan lembutnya ngurus, walaupun dia dicap orang munafik,
KTP-nya Islam, zahirnya Islam, maka aku harus melayani dia, mengurus jenazahnya layak orang Islam. Padahal Allah mengatakan, padahal kalau engkau meminta ampun untuknya ya, sebanyak 70 kali sehari, aku tidak akan memintakan ampun. Makanya Nabi mengatakan kalau begitu aku meminta ampun untuknya sebanyak 70 kali walaupun engkau tidak mungkin mengampuninya. Inilah sifat walasase dari Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau kita ini melihat bagaimana iblis dimiraskan oleh Allah, ibaratnya kalau dia itu punya kedudukannya sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sayang sekali itu dirusak karena hatinya yang tidak bersih. Makanya saya teringat almarhum Kiai Maimun Zubair ya. Nek awakmu gak iso tahajud gak apa-apa. Nek awakmu gak kuat poso ya gak apa-apa. Nek awakmu gak kuat sedekah menyeni gak duwe gak apa-apa. Sing penting nglakoni sing fardu-fardu ae, tapi siji, jagon atimu tetap suci, tetap bersih. Wong iku nek duwe hati yang bersih pasti akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Kiai Haji Maimun Zubair ini statementnya itu mengambil dari ungkapan yang baru saja saya sampaikan tadi, bahwasanya kebersihan hati itu mampu memberikan kita kedudukan tinggi yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah jemaah sekalian, karena kita terbatas waktu, kita harus mendisiplin. Tentunya kita juga setelah ini punya banyak kegiatan masing-masing. Dan perlu diketahui bahwasanya saya di sini hanya menyatat, kemudian saya menyampaikan kepada panjenengan, bukan berarti saya pintar, enggak, tapi saya hanya mencatat lalu saya sampaikan kepada panjenengan. Dan tentunya saya mempunyai banyak kesalahan dan kekurangan, dan tentunya kelebihan dan kesempurnaan itu miliknya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya minta maaf dan marilah kita tutup pertemuan kita pada malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.